Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Airlangga dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Melawarman, Program Studi Agrobisnis Perikanan, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Angkatan 2017. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang suatu usaha atau upaya untuk meningkatkan potensi hasil perikanan dalam bentuk suatu produk, yang dimana salah satu produk ini diyakini mampu bersaing di dunia pasar. Produksi abon ikan lele sebagai alternatif usaha untuk meningkatkan perekonomian. Abon ikan adalah produk olahan hasil perikanan yang dibuat dari daging ikan melalui kombinasi dari proses penggilingan, pengeringan dengan cara menggoreng, serta penambahan bahan pembantu dan bahan penyedap terhadap daging ikan. Seperti halnya produk abon yang terbuat dari daging ternak. Abon ikan cocok dikonsumsi sebagai pelengkap makan roti ataupun sebagai lauk pauk. Salah satu contoh daging ikan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan abon adalah ikan lele. Pembuatan abon. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi meliputi mesin, spinner, kompor gas, wajan besar, tampah, baskom besar, mesin sealer, mesin print tanggal, pisau, cobek, telenan, serok, spatula, etalase, timbangan digital, gilingan adonan, dan celemek. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan abon lele adalah daging ikan lele, santan kelapa, rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, dan daun salam, gula dan garam, serta minyak goreng. Cara pembuatan abon ikan lele. Pertama yaitu proses penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara membersihkan daging dari sisa tulang. Kemudian, daging dicuci hingga bersih. Kedua, yaitu proses perebusan. Perebusan dilakukan dengan cara memanaskan air dalam panci, lalu ditambahkan dengan garam, serai, dan daun salam. Kemudian, daging dimasukkan ke dalam panci dan direbus selama 30-60 menit hingga matang dan empuk. Ketiga, yaitu proses pemberian bumbu. Daging yang telah matang ditiriskan hingga kering, kemudian daging dicabik-cabik dengan garpu. Setelah itu, bubuk ketumbar, garam, gula pasir, dan penyedap rasa ditambahkan dalam daging yang sudah dicabik-cabik. Lalu, aduk hingga rata. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan lengkuas. Lalu dicampur ke dalam daging. Aduk campuran daging dan bumbu hingga rata. Kemudian, santan kental dituangkan ke dalam campuran daging. Kemudian, aduk hingga rata. Keempat, yaitu proses penggorengan. Penggorengan dilakukan dengan cara memanaskan minyak goreng dalam wajan, kemudian memasukkan daging yang sudah dibumbui. Abon digoreng dengan api kecil sambil diaduk hingga matang. Ciri abon yang sudah matang yaitu timbul suara gemerisik jika diremas. Kelima, yaitu proses penirisan dan pengepresan. Abon yang sudah matang kemudian ditiriskan. Setelah itu, abon dimasukkan ke dalam alat pres dengan cara memutar batang pengepres hingga sisa minyak terpisahkan dari abon. Abon lele yang sudah jadi dilakukan penimbangan, pengemasan, dan labeling. Pastikan label telah memiliki tanggal kadaluarsa, lalu tempelkan pada plastik aluminium. Produk yang telah dikemas langsung disealer agar produk terjaga akan daya simpannya. Batas mengkonsumsi produk dapat disimpan maksimal selama 6 bulan. Strategi pemasaran melalui e-marketing. Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan dunia perdagangan dituntut untuk menawarkan sebuah konsep perdagangan baru melalui jaringan internet yang disebut dengan e-marketing. Di mana dengan konsep baru ini, pemasaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, serta para pedagang dapat menjangkau daerah pemasaran kemanapun. Salah satu contoh penerapan strategi ini yaitu melalui online shop, seperti melakukan pemasaran di Facebook contohnya. Strategi pemasaran ini sangat bermanfaat dan efektif bagi para penjual untuk diketahui oleh banyak orang dimanapun, hingga penjualan dan omset dapat meningkat.